Halo, jumpa lagi dengan Mikromedia ya. Saat ini adalah tutorial mengenai Mikromedia RPS untuk sesi pertama, yaitu pengenalan. Yang saya kenalkan pertama adalah DC input ya. Dimanakah kita memberikan input kepada RPS di sini ya. Nah, ini ada tulisannya DC input ya. Kita bisa menggunakan berbagai adaptor 12 volt sampai 30 volt sebagai input. Kali ini saya menggunakan adaptor universal chargernya laptop sebagai input ya. Oke, kita bisa pasang kepada RPS kita. Ya, kita powering up ya RPS kita. Tuh, dua. Ini dia, RPS kita sudah menyala dan outputnya saya set menjadi 4 volt. Jadi berapapun input Anda, kita bisa adjustment outputnya seberapa. Kalau bisa sih memang kita men-setting outputnya lebih kecil daripada input ya. Jadi kurang lebih 2 volt lah selisihnya. Ya, itu ya, outputnya akan di sini portnya, output ya. Ini adalah display tegangan output. Apakah outputnya tegangannya stabil atau pas atau cocok? Apakah valid begitu ya? Nah, ini kita lihat kalau kita ukur menggunakan avometer eksternal begini, multimeter eksternal, cukup bagus loh nih multimeter yang kita pakai. Dan ternyata tegangannya fix ya, 4 volt ya. Jadi tegangan output yang didisplaykan oleh RPS, yang dikeluarkan oleh RPS sesuai, yaitu 4 volt dengan multimeter eksternal kita. Seberapa konstan ya adjustment voltage-nya itu mempengaruhi output ya. Jadi seberapa konstan, dan yang kedua seberapa stabil nanti hasil dari outputnya itu ya. Kita coba, saat ini saya ada osiloskop mini, osiloskopan ini dia. Tapi lumayan lah untuk kita mencari tahu kedua hal tersebut. Ya, saya naik turunkan nih tegangannya dan didapatkan oleh osiloskop mini kita. Yaitu ya, naik turun berkisar antara 1 ya, sampai 3 volt, 1 3 volt, 1 3 volt, 1 2 2 1 2 1 2 3 begitu ya. Ini ya, naik turun. Ya. Memang potensinya saya naik turunkan dan ternyata kita dapati cukup konstan. Jadi begitu kita naikkan akan tertangkap gitu ya. Akan naik juga outputnya. Cocok berarti ya. Oke, kalau kita lihat pada waktu idle begini, kita tinggalkan tegangannya di 4 volt ya, 3, sekian itu ya. Nah, itu ternyata outputnya stabil juga ya. Ada sedikit noise tapi oke lah. Ini lucu nih, mini osiloskop ya. Oke, kita matikan. Nah, yang dari tadi dibahas adalah potensio untuk kontrol voltage, yaitu yang akan adjustment, memberikan kemampuan kepada kita mengatur tegangan output yang kita kehendaki. Jadi inputnya berapa, nanti outputnya kita bisa atur jadi berapa ya. Outputnya mau 5 volt, mau 6 volt, mau 4 volt untuk hebat misalnya, atau untuk charging 5 volt, 5,1, 5,2 boleh. Jadi kita bisa menggunakan kontrol voltage. Sedangkan yang kedua adalah control current. Nah, ini kanan. Kalau control current ini membatasi arus maksimum yang dialirkan kepada beban.
Ya, jadi misalnya beban butuh 1 ampere, lalu RPS-nya kita batasi cuma 500 miliampere, maka si beban tidak akan mendapatkan arus 1 ampere begitu ya. Atau misalnya kita buka sampai 2 ampere, padahal beban butuhnya cuma 1 ampere, maka dia akan mengalir cuma 1 ampere, bukan 2 ampere. Cuman ini adalah masalah kemampuan pembatasan arus yang mengalir dari RPS kepada beban. Selanjutnya sesuai dengan kebutuhannya beban. Beban membutuhkan berapa, maka itu yang akan dikonsumsi. Kita hanya mengatur limitasinya aja, mengatur pembatasannya saja ya. Itu adalah fungsi daripada kontrol current. Jadi enak, kita punya kontrol terhadap supply yang kita inginkan begitu ya. Di dalam paket pembelian kita juga mendapatkan yang pertama tentu saja RPS-nya ya. Terus yang kedua adalah kabel output. Nah, kabel output ini dapat ya, jadi nggak perlu beli lagi. Kalau adaptor itu opsional ya. Jadi silahkan rekan-rekan misalnya yang belum punya adaptor semacam itu tadi, misalnya mau beli sekalian cuma 60 ribuan lah kalau nggak salah, itu ya bisa tanyalah ke adminnya Mikromedia, sekalian sama adaptornya Mbak, begitu bisa kan. Nah itu bisa belilah kalau adaptor. Tapi kalau kabel output ini langsung dapat, jadi di pembelian RPS langsung dapat ya, sudah dapat kabel output. Kabel output ini juga menjawab lah kenapa kita di RPS-nya nggak ada port USB. Karena memang di kabel output ada. Jadi kabel outputnya kita ini ada untuk yang model crocodile clip ya, jepit buaya. Lalu snap on. Nah, yang ketiga adalah USB port. Ya. Crocodile clip ya, snap on-nya yang ini. Nah, lalu USB port. Ya, jadi kalau mau charging, mau supply unit via USB, ya kita cukup menggunakan yang USB port ini saja. Ya, jadi lebih enak, kalau rusak buang, lebih rusak buang. Ya, konsumsi arusnya pun cukup konstan. Jadi begitu kita sentuhkan ya, kita uji coba, nah itu langsung respon ya. Ya, kita misalnya tahanin begini dengan arus maksimum ya bisa sampai 5, sekian lah, 5, sekian ampere ya. Walaupun ini hanya untuk nyoba gitu ya. Saya yakin rekan-rekan teknisi juga gak cukup iseng gitu ya melakukan ini setiap hari, ngapain juga ya gitu ya, untuk dihubungkan output positif sama output negatifnya terus menerus begitu ya. Nah ini ya kita bisa atur current control yang tadi ya. Kita mau naikkan walaupun itu dihubungkan begitu 1 ampere, 2 ampere ya. Atau misalnya kita mau lepas 3 ampere ataupun lebih ya, sampai fullnya misalnya 5 ampere sekian ya. Ini hanya untuk nyoba ya, sekali lagi ya. Silahkanlah kalau tesnya sekali-sekali. Ini kabel juga cukup panas soalnya kalau diginiin. Power supply gede pun saya pikir juga menderita juga kalau dibuat begituan ya kan, dibuat tes-tes begitu terus. Oke, ya. Kita coba RPS yang satunya, apakah sama nasibnya? Ya, outputnya juga sama-sama jos atau sama-sama kuat begitu. Kita coba tes shot. Nah, kali ini saya mau pakai kabel dari avometer. Ya. Ini kabelnya cenderung lebih kecil kan? Kabelnya cenderung lebih kecil. Jadi mungkin ya dia akan lebih cepat luka. Ya, di video ini nanti bisa dilihat bahwasanya si probe berwarna merah itu sampai lepas solderannya ya. Jadi karena terlalu panas sampai stimahnya lepas hingga rusak begitu ya, sehingga cabut nanti. Coba kita lihat ya, ini cukup oke lah, itu bisa menghasilkan percikan-percikan begitu dan cukup panas ya. Jadi kabelnya panas ya, bahkan besi probe-nya itu juga panas, pakai banget ya.
panas pakai banget, nggak cuman panas saja. Tuh. Micromedia, Promedia. Micromedia, Promedia. Micromedia, Promedia. Micromedia, Promedia. Selamat datang di kegiatan Orang Iseng 2016 ya. Jadi di kegiatan Orang Iseng yaitu mensot-sotkan power supply ya, sampai rusak semua kabel ya, sampai terbakar, sampai tangannya juga kena panas ya. Oke ya. Jadi saya percaya teman-teman teknisi juga nggak senganggur ini. Kalau cuma untuk nyoba sekali 2 kali boleh, tapi kalau terus-terusan setiap hari atau bahkan sengaja begitukan juga rusak juga, kasihan RPS-nya ya, pasti kalah juga. Jadi bisa dilihat itu di layar ada berbagai informasi ya, itu bisa dibaca ya. Tentu saja RPS juga beresiko untuk rusak ya, apalagi kalau memang sengaja digituin. Misalnya kita pakai pinset gini pun pinsetnya loh panas ya, jadi pinset saja panas begitu ya. Nanti bahayanya kalau kita biarin ya, si DC output itu juga plastiknya panas ataupun besinya panas atau solderannya panas ya. Jadi masalah, jadi trouble nanti ya, jadi bisa masalah itu ya. Oke ya, jadi sebisa mungkin sih kalau untuk nyoba aja sekali 2 kali lah. Selanjutnya tidak perlu dilakukan dengan konsumsi maksimum terus sengaja dikonslet-konsletkan begini ya. Ini hanya preview videonya supaya tidak lagi penasaran, supaya power supply yang sudah berada di tangan masing-masing tidak perlu diginikan. Oke ya, sudah pasti oke. Ini panas. Panas, cukup panas ini ya. Oke. Itu tadi habis pegang. Terluka deh. Seperti hatiku. Cukup panas ini berarti ya. Oke, berarti sudah kita bicarakan current control dan voltage control ya. Keduanya sudah kita bahas di dalam video ini. Lalu tadi kita juga sudah bicarakan tentang input, output ya. Stabilnya output kita tes juga, baik itu tegangan yang dikeluarkan pun juga konstan ya dan stabil. Lalu juga kita cek arusnya ya. Bahkan tadi ada tes short juga ya. Oke, saya pikir cukup ya tentang pengenalan RPS Micromedia kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.